Ini yang disebut kebahagiaan, punya anak yang baik. Waktu saya lihat itu anakku ECM, dia yang main, saya menetes air mataku. Saya terharu, kenapa? Alhamdulillah anakku tahu boleh tonji. Jadi itu kebahagiaan satu diantaranya. Di dunia hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kenapa disebut kebahagiaan dunia? Dan saya pernah lihat waktu saya kecil. Di arena pekuburan datanglah ibu-ibu dari kota, pakaiannya hitam, kacamatanya hitam, jilbabnya hitam. Pak Imam, tabik kasih telo doangan indokku, doakan kasih mamaku. Pak Imam bilang, ya tuh dan nih duduk nih. Saya dengarlah dia Pak Imam berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hatiku, kamasih maha damini ibu. Nah kira mamakna didoakan, ternyata mamakna Pak Imam na doakan. Iya kan? Apa artinya itu doa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Nabi bilang ini ibu ini, amin. Padahal dosanya tuh Pak Imam itu. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Nabi bilang lagi ibu, amin. Nah kira mamakna didoakan, padahal mamakna Pak Imam didoakan. Itu penting. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Tidak ada anjuran agama yang mengatakan berdoalah engkau memakai bahasa Arab. Berislam tidak berarti membawa Arab ke Indonesia. Berislam tidak berarti mengganti saya dengan ana. Berislam tidak berarti mengganti kamu dengan antum. Tidak, silakan pakai. Yang harus diikuti Rasulullah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad sebagai rasul harus kita ikuti. Muhammad sebagai orang Arab mau ikuti boleh, tapi bukan anjuran yang wajib. Ini buat adik-adik nih ya. Karena biasa saya ditelepon, halo Ana Fikri. Kenapa Ana laki-laki? Ternyata Ana maksudnya saya. Kita di Indonesia Ana itu nama perempuan. Yuliana. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa yang dianjurkan dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai sini mau saya menjelaskan. Kadang kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta, maka tidak sampai jiwa kita, hati kita kepada Allah. Kenapa? Kita minta tidak tahu apa yang kita baca. Coba lebih banyak kita berdoa itu tidak tahu. Padahal berdoa itu mestinya kita tahu supaya apa? Lebih nyambung, connecting. Sama kalau Bapak kasih connect antara iPhone dengan Vivo, tidak sama bahasana, tidak sama aplikasinya, tidak bagus sambung. Maka salah satu supaya doa itu mustajab sampai doa yang kita minta itu kita paham. Nah, apa istinya itu namanya fid dunya hasanah. Apa itu fid dunya hasanah? Yang penting jangan seperti ini, kita pahami ini hasanah perempuan. Karena ada bapak-bapak umroh, nah bawa dua istrinya. Satu Hasanah, satu Fatimah. Fatimah istri tua, Hasanah istri muda. Tawaf ini bapak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran kedua itu saya sebut fid dunya hasanah, mulai curiga ini Fatimah. Nabi bilang mentang-mentang saya istri tua enggak disebut namaku. Iya Hasanah mami nak sebut terus. Begitu putaran ketiga nak katok kepala suamina, maaf nah Hasanah terus. Langsung fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini bahasanya kalau tidak tahu bahasa Arab, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, apa yang disebut fid dunya hasanah? Apa itu fid dunya hasanah? Maafkan saya, ini berat-berat saya ceramah di sini ya. Banyak guru di sini gue lihat tuh. Ada Ustadz Umpai berat-berat ini, tapi enggak apa-apa. Kalau salah enaknya kalau ada guru na salah ki, na tegur ki. Tuh. Nah, apa makna dari fid dunya hasanah itu? Menurut para kajian para ulama, satu, punya pasangan yang soleh, punya suami yang soleh, punya istri yang soleha. Orang pak, ketentraman jiwanya
itu ditentukan salah satu di antaranya punya istri yang soleha. Bayangkan Pak, mana bisa ceramah di sini kalau istriku naganggu Kak. Lagi 10 menit saya naik, MC sudah lihat-lihat saya mau persilahkan, tiba-tiba na telepon atau na WhatsApp Kak Mama Nyece. Pulang kok? Tunggu dulu, orang belum. Pulang kok? Tunggu saya dulu. Pulang kok? Kenapa? Kesetrum anakmu. Apa? Mana bisa kita ceramah Pak kalau istri kita tidak baik agamanya? Mau kita berbicara tentang istri yang soleha, ternyata istri tak pergi fedel pakaiannya seksi. Nah bilang itu Ustaz Banjai cari tanah. Nah istrinya itu para coba mikir itu mau pergi ceramah, lihat itu istrinya begitu. Maka ketentraman itu, kebahagiaan kalau kita punya istri yang soleha. Alangkah bahagianya seorang suami, pergi suaminya cari nafkah, istrinya di belakang sholat duha. Selesai sholat duha, na WhatsApp suaminya, Daeng, jak motanu anu mata, napana yeus, silalona sampajanga ki sampajak duha, arua rakaat na Daeng. Oh bahagia. Bang, jangan risau. Barusan ku doakan ki dalam sholat duhaku ini 8 rakaat bang. Dan doaku, ya Allah bukakan pintu rezekinya suamiku. Dimanapun dia berada, rahmati dan lindungi. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Baik. Apa Pak? Pernah ki dia WhatsApp suami tak begitu? Istri tak? Pernah ki? Apa? Paling na WhatsApp ki istri tak, jangan lupa singgah beli pembalut. Pacetong, iya toh. Maka istri yang soleha itu kebahagiaan. Yang kedua, karena waktu terbatas, ya, punya anak yang soleha. Orang bahagia Pak. Itu kalau punya anak yang soleh dan soleha. Setelah saya punya anak, waktu tampil main biola, saya akhirnya bilang, subhanallah, maha benar Allah. Ini yang disebut kebahagiaan, punya anak yang baik. Waktu saya lihat itu anakku dia yang main, saya menetes air mataku. Saya terharu, kenapa? Alhamdulillah anakku tahu boleh tonji. Jadi itu kebahagiaan satu di antaranya di dunia hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kenapa disebut kebahagiaan dunia? Coba makin lihat itu. Kalau ada orang Pak malas bicara, pancing bedek, suruh cerita enaknya, langsung semangat itu. Itu anakku yang pertama, memang tidak gagah Ustaz, tapi cerdas. Macair anak kurus. Yang kedua, gagah cuma agak belen-belen sedikit ini. Ya, tuh, pancing dia Pak. Pasti dia cerita. Orang kalau mau, ya, bahagia, itu teman tak suruh cerita anaknya. Karena memang itu buah hati belahan jantung. Sampai bahasa agama, anak itu mengambil jiwa. Maka jangan heran ada orang masuk penjara gara-gara anaknya. Ada orang berantau yang tidak pernah dia lakukan sejak kecilnya, merantau buang diri ke Kalimantan supaya anaknya bisa sekolah. Itulah hebatnya anak. Maka jangan heran ada orang habiskan duitnya ratusan juta agar anaknya bisa hebat. Bahkan ada orang tua berkata, biar mina saya jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang penting bisa ke sekolah di Makassar. Nak. Itulah anak. Nah, ibu-ibu, penting ini punya anak yang soleh dan soleha. Penting punya anak anggota DPR. Tapi kalau tidak pernah dilihat berjamaah di masjid, jangan kita terlalu bahagia. Ada anggota DPR tawa di sini tapi datang di sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ya toh? Nah bilang orang hebat sekali anaknya Ustaz, pintar di bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu Bu. Tidak percaya Ki? Pergi makin di Inggris. Wah itu anak-anak di Inggris Pak.
Masih kecil bahasa Inggris nih. Wah, hebat memang tong itu di sana. Iya. Yang hebat itu anak, Pak. Subuh-subuh, siapa ini buka pintu pagar? Diintip, kok dong. Kamu sih anak kedua aku pergi masjid. Itu kebahagiaan. Begitu Ramadan, itikaf di masjid. Begitu dia pergi kuliah, telepon mamanya, "Mak, sudah begitu sholat duhur, mau masuk asar." Itu kalau punya anak begini, Bu, biar suami tak 4 istrinya. Jantung maki makala pak aku tahu mau tuh poligami pret. Apa mau poligami nih istri tak saja pegang ribut tidak bisa maki macam-macam. Cerita campur ratu itu, Pak. Tapi kalau punya anak begini, Bu, ini jauh lebih hebat daripada anak suami tak. Kalau suami tak belum tentu dia bisa nanti kita setia, dia setia sampai akhir. Tapi anak yang soleh dan soleha, biar di dalam kubur doakan ki, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya sekolah ke luar negeri, meskipun dia tidak dan dia tidak malu, tidak pernah dia dapat berjamaah. Syukur ki lihat ini anak-anak tadi. Saya tadi baru masuk pintu gerbang, kulihat bisa gerombolan anak-anak baju putih jalan kaki. Saya bilang coba kalau dia tidak di pesantren, tidak mungkin dia jalan ke masjid subuh-subuh. Paling dia masih tidur, tidurnya jam 1 malam main game. Apa? Dipanggil, apa ini mama, mengganggu saja kerjanya. Kalau begitu anakmu, kaulah kalau paling rugi melahirkan anak. Tidak percaya ki? Tanya sama ibu, ibu, hei, kalau mati ki nanti siapa doakan ki? Suami tak? Mak bene sih Bu. Percaya mangki. Nah protes mama nekce ini Ustaz. Nah bilang jadi nanti kalau meninggal kak dulu yang kawin ki lagi. Saya bilang sini kos ku peluk-peluk baru boleh. Dengar baik-baik ya. Jangankan meninggal ki, masih hidup ki saja sekarang. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah agak capuk ceritain bos. Ya kan? Siapa yang doakan kita? Anak. Maka ibu-ibu ini penting punya anak yang soleh dan soleha. Bagaimana punya anak yang soleh dan soleha ini bagi kalian adik-adik nih yang akan memilih calon suami, calon istri, itu penting. Biar kita baik, kalau ini yang punya tempat pembibitan jelek, potensi anak kita jahat. Apa yang dimaksud pembibitan? Lihat itu sawah. Biar bibitnya bagus, kalau tempat menanamnya itu banyak hamanya, tidak jadi itu padi. Sebaliknya, biar tempat menanamnya bagus, tapi bibitnya jelek, tidak berhasil juga panen. Itulah makna Quran mengatakan laki-laki baik-baik menikah dengan wanita baik-baik. Jadi kalian cowok jangan tomaku mengharap wanita soleha kalau kau laki-laki pan rasu-rasu. Iya toh? Nah. Tuh 2, 3. Kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan dunia. Apa itu? Punya teman yang baik. Punya teman. Kalau adik-adik punya teman yang baik, genggam tangannya, bawa sama-sama masuk ke dalam surga. Apa teman yang baik? Pejabat? Bukan. Apa ciri-ciri teman yang baik? 1, lihat sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, sudah ada harapan. Tapi kalau tidak baik sholatnya, jangan kau percaya, Tuhannya saja dia bohongi. Makanya jangan heran, banyak anggota dewan pembohong. Bukan yang hadir di sini. Kenapa? Tidak pernah dilihat sholat. Cuma masalahnya, bagaimana kita mau pilih yang mereka yang sholat? Yang rajin datang ke masjid sholat, kita tidak pilih karena tidak nak kasih uang. Yang kau cari yang nak kasih uang. Begitu bohong, wayalemu. Cindak kau, sampai suruh kau pilih. Datang orang, kau bilang apa? Engkau mau gaji tu duina. Alano? Ya. Teman yang baik, lihat sholatnya. Yang kedua, teman yang baik,
Kalau kau menyadari selama kau berteman sama dia, kau dekat dengan Allah, itu teman yang baik. Biar dia kaya, biar dia populer, tapi tidak pernah kau nak ajak kebaikan, jangan kau berteman baik sama dia, jauhi. Coba kalau saya berteman sama Ustadz Umpa, nama kerennya, nah ringkas tong itu, Ustadz Muhammad Fakhrul Rosi Ansar, saya mau tahu nggak ringkas sih, nggak jadi karena jelek didengar, UDL. Orang Jawa UDL itu udel, jelek artinya itu pula. Jangan kau deh. Jadi jangan ikuti tren, belum tentu cocok tren itu buat kamu. Mau tunggu penampilan Korea-Koreaan. Mereka orang ngantang. Itu belum tentu itu tren cocok buat kamu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ada temanmu yang bisa mengajakmu kepada kebaikan, genggam tangannya baik-baik. Kan kita itu di Padang Mahsyar kita sudah lama ketahui ada 7 golongan orang yang dilindungi di Padang Mahsyar kelak, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antara 7 golongan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Coba kalau aku jalan kak sama Ustadz Umfa, apa paling ku bilang, Ustadz, di mana Ki bagus ini? Suling. Itu jadi ini suling ini hari, karena saya tanya di mana bagus suling? Ada masjid di sana. Saya bilang ramai jika, belum ramai, ternyata ramai betul tahu. Masya Allah. Tuh, tidak mungkin saya bilang sama Umpa, Ustadz, di mana panti pijat yang bagus? Langsung mereka jili-jili Ustaz ini, ya tak? Pasti. Kalau kau berteman dengan orang baik, jalan masuk waktu duhur, pasti dia bilang, cari ke masjid yang enak parkirannya. Tapi kalau orang peselingkuh kau temani, lambat laun ajar kau selingkuh. Dia bilang gampang teman kau, gampang gitu, saya bisa atur. Ganti dulu, jangan kau pakai nomor yang sama. Dapat guru salah tuh. Nah, teman yang baik, sholatnya bagus. Yang kedua, mengajakmu kepada kebaikan. Masya Allah. Lihat pertemanannya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Mengadu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak tahu ini kenapa ini Abu Bakar kayaknya dia marah sama saya. Kenapa aku bilang begitu? Tidak pernah tahu itu saya ketemu. Nah dia dulu salam, pasti saya dulu. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, betul itu Abu Bakar? Dia bilang iya. Kenapa bisa kok begitu? Apa salahnya Umar? Saya dengar Rasulullah bersabda, siapa yang ketemu di antara sesama Muslim dan siapa yang duluan memberi salam, istana surga baginya. Saya mau itu istana khusus untuk Umar bin Khattab, jangan di saya. Menetes air matanya Umar bin Khattab. Itulah teman yang baik. Kalau teman yang bagus mengajakmu kepada baikan, genggam tangannya. Yang keempat, saya tidak tahu masih ada kebagiannya Ustaz Umpa ini, nanti tengok kelihatan nih matahari ini. Ya, yang keempat adalah punya harta yang berkah. Apakah harta yang banyak bagus? Belum tentu. Maka harta yang berkah tidak mesti banyak. Tapi kalau banyak, bagus lagi. Mana pilih bu? Kalau saya banyak berkah. Nah, itu yang paling bagus itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan 4 ini mulai kita cicil satu-satu. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan 4 ini. Itulah makna bid dunya hasanah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.